misalkan Mbak Wanda, aku kirimin buku Braille misalkan. Kan Mbak Wanda kan nggak bisa baca buku Braille kan gitu. Nah itu aku akan menjadi disabilitas ketika menerima buku Braille. Gitu. Oke, kayaknya ini kita udah bisa mulai ya sih. Sepertinya begitu. Tinggal kita berdua doang. Hai Bang Jack. Ya, halo Bang Jack. Mbak Riana. Iya. Riana dengan komedi ya? umbrellanya, Ella. Enggak lagi ujian, jadi nggak pakai umbrella. Sebentar, Bang Jack ini stand-up komedi bukan sih? Kak Ayu sekarang kerja di Indika Foundation. Terus Kak Ayu juga stafnya Pak Jokowi. Aku suka Pak Jokowi, ya sama. Saya juga suka. Aku itu temennya Guina. Dunia kecil kan, walaupun kita nggak kenalan, tapi aku pernah lihat. Iya. Nggak, soalnya gue kan orangnya nggak hafal muka ya kalau gue ya. Dari muka lo gue bejek-bejek, gue raba-raba. Apabila ada novel dituliskan untuk bercerita tentang aku, judul apa yang menurutmu tepat? Kalau misalnya gue nulis buku, terus atau ada orang nulis buku, gue akan minta dia kasih judul Habis Gelap Terbitlah Stand Up. Jadi lo jadi stand up emang setelah gelap, Bo? Nah, emang stand up itu kan jadi ini gue, soalnya jadi kayak terapinya gue gitu. Gue tuh juga ngerasa hidup gue lebih maju dalam artian gue punya media untuk ngelampiasin kreativitas gue, rasa gue ngerasa lebih eksis juga, dan gue juga karena gue juga advokasi juga ya untuk masalah disabilitas, gue jadi punya tempat juga untuk promosin ke orang bahwa ini loh disabilitas, lo harus appreciate kita as a human being gitu. Gue tidak pernah melihat diri gue sebagai seorang tunanetra, artinya ya udah emang kenyataannya ya gue buta gitu ya, gue nggak bisa ngelihat, tapi gue cuma melihat itu sebagai satu jati diri juga, sebagai satu identitas juga. Kalau Cisa paling suka ngapain? Punya hobi nggak Cisa? Cisa juga bisa main gitar. Saya bisa main gitar. Main dong. Kak Ayu juga ada gitar. Gimana kalau Kak Ayu juga ambil gitar? Gimana tadi bilang terima kasih? Pakai bahasa isyarat? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sama-sama? Sama-sama. Oke. Terima kasih. Apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat mendengar kata disabilitas? Yang pertama terlintas di benak saya saat mendengar kata disabilitas, beda sih kalau dulu dengan sekarang. Kalau dulu mungkin karena belum banyak ketemu sama teman-teman dengan disabilitas, jadi persepsinya yang terlintas di benak waktu itu ya orang yang ada suatu kecacatan gitu. Tapi ada satu pembicaraan dengan Mbak Wendy
kita ngobrol by phone yang ketika dia menggunakan istilah sebagai keragaman, nah itu aku menyadari bahwa yang namanya semua orang sebenarnya punya disabilitas dan semua orang sebenarnya berkebutuhan khusus. Gini misalkan, tunanetra itu nggak bisa baca buku karena bukunya cetak tinta. Tapi kalau bukunya audiobook atau bukunya braille atau bukunya electronic book misalkan, kita kan jadi bisa baca. Itu bukan jadi disabilitas. Misalkan Mbak Wanda, aku kirimin buku braille misalkan. Mbak Wanda kan nggak bisa baca buku braille kan gitu. Nah itu aku akan menjadi disabilitas ketika menerima buku braille. Gitu. Kadang-kadang tuh kita kurang gigih dalam memberikan akses gitu untuk teman-teman disabilitas, karena sebenarnya dengan kita memberikan ada captioner, ada akses web captioner, itu adalah sebuah langkah yang sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa banget gitu buat teman-teman komunitas tuli. Terus kayak ngobrol pakai chat atau pakai transkrip gitu, itu sesuatu yang sederhana. Tapi kadang-kadang kita ya kelewatan aja, kita tidak terpikirkan untuk melakukan ini gitu. Padahal sebenarnya ini adalah hal sederhana yang bisa kita, kalau kita mau lakukan, ini akan membantu memberikan akses buat teman-teman disabilitas. Mungkin kalau bukan karena eksperimen ini, saya tidak punya kesempatan untuk ngobrol lewat Zoom seperti ini. Isa, terima kasih sudah ngobrol.